Shalom, Sobat Muda Katolik dimanapun Anda berada. Hari ini bertemu lagi bersama saya Lina di channel YouTube IMOKA, Iman Muda Orang Katolik. Sobat Muda, pada video pertama di part 1, kita sudah membahas dan belajar tentang pengajaran iman Katolik mengenai nilai keadilan. Kali ini, kita akan melanjutkan part 2 yang akan membahas tentang pandangan Gereja Katolik mengenai nilai keadilan. Selamat mendengarkan. Gereja Katolik sangat menghargai nilai keadilan dari setiap pribadi manusia, sebagaimana telah disinggung di Konferensi Wali Gereja Indonesia, mendesak pendiri suatu lembaga gereja yang bersifat internasional, yang tugasnya adalah mempromosikan keadilan. Gaudium et Spes artikel 90 menyatakan demikian. Adapun konsili seraya mengindahkan penderitaan-penderitaan yang sekarang pun masih menyiksa mayoritas untuk manusia, lagi pula untuk keadilan maupun cinta kasih Kristus terhadap kaum miskin. Sangat pada tempatnya mendirikan suatu lembaga universal gereja yang isinya ialah mendorong persekutuan umat Katolik supaya kemajuan daerah-daerah yang ini serta keadilan internasional ditingkatkan. Atas dasar amanat untuk memperjuangkan keadilan, khususnya bagi mereka yang miskin dan mengalami ketidakadilan, maka dibentuklah lembaga yang kini disebut Dewan Kepausan untuk Keadilan dan Perdamaian. Tujuan didirikannya lembaga ini ialah untuk mempromosikan perdamaian dan keadilan dalam terang Injil dan ajaran sosial gereja atau ASG. Untuk itu, lembaga kepausan ini bertugas memperdalam dan memperkenalkan kekayaan pandangan-pandangan gereja yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sosial, serta mendorong penerapan prinsip-prinsip ajaran sosial gereja ke dalam persoalan sosial yang konkret. Munculnya ajaran sosial gereja dalam tradisi gereja Katolik didorong oleh keprihatinan akan pelanggaran dan perendahan martabat manusia. Ini adalah prinsip utama yang mendasari semua ajaran sosial gereja. Dalam kacamata iman Kristiani, manusia adalah citra Allah, serupa dengan Allah. Maka baiklah kita sebagai manusia untuk bersikap adil bagi semua manusia. Dalam Injil Lukas bab 4 ayat 18-19, Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Sobat muda yang terkasih dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mendengarkan dari ajaran sosial gereja dan kitab suci mengenai nilai keadilan. Sobat muda, belajar tentang keadilan perlu ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Mengapa keadilan itu penting? Karena dalam kehidupan sehari-hari, sobat muda, kita mampu menjadi contoh dan memberikan teladan bagi teman-teman di sekitar kita, bagi lingkungan kita, bahwa keadilan bukan hanya milik personal atau milik seorang saja, tetapi keadilan yang kita maknai adalah sebagai milik kita semua manusia, karena setiap manusia memiliki HAM dalam diri kita masing-masing. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya juga warga gereja. Sobat muda yang terkasih, maka kita sebagai umat Katolik hendaknya mengerti dan memahami serta melakukan tindakan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan sobat muda membantu teman-teman kita yang sedang kesulitan atau sedang mengalami kesusahan.
Kita tidak mengambil hak milik orang lain, dan kita berani mengatakan sesuatu dengan jujur, apalagi sesuatu yang bersifat kebenaran, untuk keadilan bersama. Hidup adil akan membawa damai, seperti Tuhan Yesus membawa damai untuk kita. Amsal 21 ayat 15, melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang yang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat. Tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi Ia memberi hukumannya. Ia tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Terdapat dalam Zefanya 3 ayat 5. Sobat muda yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih telah menonton video ini. Semoga mendapat pelajaran. Don't forget to like, comment, and subscribe channel Lina. See you di video selanjutnya. Bye-bye.